Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 189. Chapter 189 Halo dan Pandai Besi peringkat keempat. Jam perlahan berdetak. Itu normal untuk Tousan Refinements memakan waktu beberapa jam, tetapi badai tanpa henti dari palu kembar Tang Wulin telah mengurangi Blue Copper Tite menjadi sepertiga dari ukuran aslinya hanya dalam 1/4 jam. Rona birunya semakin cerah dan cerah sementara riak di permukaannya mulai melambat dan stabil. Dia hampir selesai. Sangat cepat. Efek Stack Hammers mungkin telah membantu Tang Wulin, tetapi kekuatan, penilaian, dan pemahamannya tentang logamlah yang memungkinkannya untuk menyelesaikannya dengan sangat cepat. Setelah menjadi satu dengan palu, konsentrasi Tang Wulin tidak dapat dipatahkan. Cukup mengherankan, dia sebenarnya mulai menyerupai palu miliknya. Bang bang bang. Serangan palu terakhir turun, dan lingkaran cahaya biru dengan diameter 1/3 meter meledak dari Blue Copper Tite, menyatu kembali ke logam beberapa saat kemudian dan menghilang. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Chen Yue menangis. Hanya logam di kelas 2 dan di atasnya yang bisa melepaskan lingkaran cahaya. Lebih jauh lagi, kemunculan lingkaran cahaya menandakan sejauh mana roh dijiwai ke dalam logam. Ini adalah asal dari nama, pemurnian setengah roh. Halo itu barusan bukanlah halo kelas 2 biasa. Chen Yue menyeka keringat dingin dari dahinya. Apakah anak laki-laki ini baru saja menempa logam kelas 1? Apakah dia mencoba membuat kita lebih heran? Mata Mu Chen berbinar. Dia mengangkat satu tangan untuk menghentikan Tang Wulin dan menggunakan tangan lainnya untuk mengambil logam itu. Anda tidak perlu melakukan apapun. Kami mengakhiri tes di sini. Anda telah berhasil di Tousan Refining, Blue Copper Tite kelas 2 dan secara resmi lulus ujian peringkat keempat. Karena Tang Wulin dapat memalsukan Blue Copper Tite kelas 2, mereka bahkan tidak perlu memeriksa apakah dia dapat melakukan hal yang sama dengan logam yang lebih rendah. Ini bukan dari kelas 1. Chen Yue bertanya pada Mu Chen. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Ini agak pendek, tapi hampir sampai. Anda akan menghasilkan banyak uang dari Blue Copper Tite ini saat Anda menerima beberapa tugas lagi. Kembali dan persiapkan untuk Grand Banquet of the Sea and Sky. Ini dimulai dalam 1 bulan. Tapi, guru, bukankah aku masih perlu menghadiri kelas? Tang Wulin bertanya. Mu Chen berkata, Anda tidak perlu khawatir, asosiasi akan membantu Anda mengurusnya. Anda perlu menghabiskan waktu yang tersisa untuk menempa. Saya akan terus mengajari Anda sekali seminggu. Sepertinya saya perlu mulai mengajari Anda teknik yang dibutuhkan untuk menempa logam kelas 1. Tang Wulin tersenyum. Ya, terima kasih, guru. Aku akan pergi bersamamu. Musi berinisiatif untuk menemaninya kembali ke akademi. Setelah keduanya meninggalkan asosiasi pandai besi, Musi tiba-tiba mencubit pipi Tang Wulin. Aduh, kakak murid senior, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin mengeluh. Musi mendengus. Aku sedang memeriksa apakah kamu bahkan manusia. Bukankah setiap orang seharusnya sama? Kamu tidak memiliki wajah lain, jadi bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat? Kakak murid senior, saya tidak memiliki wajah kedua, kata Tang Wulin dengan malu. Musi tiba-tiba menjadi tersenyum. Aku tahu, bisakah saya berbicara dengan Anda tentang sesuatu? Jika tidak ada yang lebih baik dariku di turnamen Aliansi Skycea, bisakah kamu membiarkanku menang? Saya akan memberi Anda hadiah uang juga, dan kemudian Anda akan memiliki uang untuk posisi pertama dan kedua. Saya bahkan akan memberi Anda logam yang diberikan juga. Bagaimana dengan itu? Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Baik. Baik, Musi mengira dia salah dengar. Dia setuju dengan begitu mudah. Hei, apa kamu sudah mengerti arti penting dari turnamen Aliansi Skycea? Bagaimana Anda bisa begitu mudah setuju? Tang Wulin berkata, itu hanya ketenaran. Perbedaan antara tempat pertama dan kedua tidak bisa sebesar itu. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan menyerahkan tempat pertama untuk tempat kedua, maka saya setuju. Saya yakin sekarang, Anda benar-benar hanya memikirkan uang. Musi memukul bagian atas kepalanya dengan ringan. Aku hanya bercanda denganmu. Jika aku mencuri tempat pertama darimu, ayah akan membunuhku. Senyuman muncul di bibir Tang Wulin. Guru tidak akan melakukan itu. Dia benar-benar menatapmu dengan mata penuh perhatian. Saya serius, kakak murid senior.
Jika tidak ada yang lebih baik darimu, aku akan memberimu tempat pertama. Aku akan mengambil hadiah uang itu. Desakan tulus Tang Wulin membuat Musi linglung. Aku tidak ingin kamu melakukan ini untuk ayahku. Dengan kecerdasannya, dia segera menyadari apa yang diinginkan Tang Wulin. Dia melakukan kebaikan untuk Mu Chen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang kamu pikirkan. Guru pernah berkata bahwa pohon tertinggi di hutan akan rusak oleh angin. Saya masih sangat muda, jadi menurut Anda apa yang akan terjadi jika saya mengungkapkan bahwa saya sudah menjadi pandai besi peringkat 4? Saya masih jauh dari 3 cincin dan pemurnian roh, jadi apa arti tempat pertama bagi saya? Jika saya hanya menempati posisi kedua, maka saya bisa tetap rendah hati sambil menghasilkan uang. Musi dengan penasaran bertanya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang? Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Jalur kultivasi saya sedikit berbeda dari orang lain. Saya membutuhkan banyak harta surgawi untuk terus mengembangkan jiwa bela diri saya. Kekuatan saya berasal dari evolusi itu. Anda tahu bahwa jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grace. Lihatlah. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan memanggil sisik emasnya. Pemandangan sisik emas membuat Musi tidak bisa berkata-kata. Dia perlahan mengangkat satu jari dan mengetuk timbangan, menciptakan nada logam yang tajam. Inilah kenapa kamu di kelas 0. Ini adalah sumber kekuatanmu, Musi bertanya dengan tidak percaya. Tang Wulin mengangguk. Apa kau tidak takut aku akan memberitahu ayahku? Musi bertanya dengan curiga. Saya tidak bermaksud menyembunyikan ini dari guru, kata Tang Wulin. Lupakan saja. Musi mengangguk pada jawaban Tang Wulin dengan puas. Aku akan menjagamu di akademi mulai sekarang. Jika ada yang berani menindas Anda, beritahu saya nama mereka. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak murid senior, apa yang kamu katakan? Lagi pula aku tidak berkelahi. Anda tidak berkelahi. Siapa yang mengirim teman sekamarnya terbang keluar dari jendela lantai 2 mereka di hari pertama? Saya tidak bisa mengingat. Saya. Oh, benar, apakah kamu suka Zixin? Musi bertanya tiba-tiba. Tang Wulin dibutakan oleh pertanyaan ini, dan wajahnya segera menjadi merah padam sebelum dia melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Tidak, saya tidak, bukan saya. Hahaha, lihatlah betapa bingungnya Anda. Bukankah kamu biasanya sangat tenang? Saya mengerti, Anda bingung tentang masalah hati dan mencoba menyangkalnya, tetapi jelas Anda menyukainya. Apa yang kamu pelajari di usia yang begitu muda? Musi mencubit wajahnya berulang kali. Tang Wulin tertekan. Saya sungguh tidak. Kakak senior Zixin adalah orang yang sangat baik, dan kami sering bertemu satu sama lain selama jogging pagi kami. Bahkan jika aku menyukainya, itu karena dia sangat cantik dan lembut. Saya bisa menghargai kualitas itu, Anda tahu. Jangan berpikir aneh-aneh. Musi mengangkat alisnya. Jadi maksudmu aku tidak cantik atau cukup lembut untuk kamu sukai. Dan kamu tidak menghargai aku. Tang Wulin masih berusia 10 tahun, jadi bagaimana dia bisa berharap memenangkan pertengkaran melawan seorang wanita muda yang sedang berkembang? Musi berusia 14 tahun ini dan jauh lebih dewasa darinya. Aku, Tang Wulin melongo padanya, tidak bisa berkata-kata. Bukankah itu benar? Kamu tidak lembut sama sekali. Tang Wulin harus mengakui Wusi cantik, tetapi dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Setelah mencubit wajah Tang Wulin sedikit lagi, Musi merasa puas. Menindasnya bahkan lebih menyenangkan daripada bersikap dingin padanya. Mulutnya membentuk senyuman jahat. Mereka segera tiba di akademi dan Tang Wulin menghela nafas. Dia terbang kembali ke asramanya sambil mengusap pipinya yang sakit, suara Musi yang seperti penyihir mengejarnya. Turnamen Aliansi Skycea. Tang Wulin menyebutkan turnamen itu saat makan siang dan segera menangkap telinga Xie. Dia tidak menyadari seberapa banyak Xie tahu tentang turnamen itu. Soul Land 3 Chapter 190. Chapter 190 Staff S Starwheel. Itu luar biasa. Ada 18 kota kelas 1 di federasi kami dan mereka dibagi menjadi 5 wilayah, utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Setiap wilayah memiliki beberapa kota besar, tetapi wilayah tengah hanya memiliki 2 kota Do Surga dan kota Shrek. Meski kalah dibanding daerah lain, kedua kota ini mengimbangi pengaruhnya. Wilayah timur kita sebenarnya memiliki 5 kota pesisir kelas 1 yang membentuk aliansi Skycea. Issea City menempati peringkat kedua di antara 5.
Turnamen Aliansi Skycea diadakan setiap 3 tahun untuk mencari para jenius yang hebat dan melihat kekuatan serta perkembangan semua kota. Secara alami, mereka yang menunjukkan bakat paling praktis dijamin akan bersinar cemerlang di masa depan. Orang-orang paling luar biasa bahkan dapat dipilih untuk mewakili Aliansi Skycea di turnamen tingkat federasi yang diadakan setiap 5 tahun. Itu adalah turnamen besar yang melibatkan seluruh benua. Apakah Anda benar-benar belum pernah mendengar ini sebelumnya? Kang Wulin dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Siapa yang akan menyebutkan hal seperti itu di kota kecil seperti kota Glorybound? Bahkan jika seseorang melakukannya, dia masih terlalu muda untuk mengingatnya. Bukankah turnamen federal biasanya diadakan di kota Shrek? Su Xiaoyan bertanya, menatap Tang Wulin dengan kaget saat dia menghirup semua makanan gourmet di hadapannya. Tepat sekali, itu diadakan di kota Shrek. Untungnya, Akademi Shrek tidak berpartisipasi dalam turnamen itu, jika tidak, hasilnya tidak akan menegangkan. Itu adalah akademi nomor 1 di benua itu selama 10.000 tahun terakhir. Su Xiaoyan menjadi bersemangat, bukankah itu berarti kita punya kesempatan? Kata-katanya membuat Xie putus asa. Kesempatan apa? Kami masih terlalu muda. Saya sudah lama mencarinya. Turnamen federal akan diadakan tahun depan, dan kami baru berusia 11 tahun. Menurut usia kami akan ditempatkan di divisi 10 hingga 15. Mengingat kami baru berusia 11 tahun, kami akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kita akan menghadapi para jenius terhebat di benua itu. Dan itu dengan asumsi kita bahkan memenuhi syarat untuk masuk. Untuk memenuhi syarat, kami harus berpartisipasi dalam turnamen Aliansi Skycea tahun ini dan menempati posisi 6 besar dalam kelompok usia kami. Kali berikutnya turnamen federal diadakan, kami akan berusia 16 tahun dan akan dinaikkan ke divisi 15 hingga 20. Akan aneh jika kami melakukannya dengan baik di turnamen itu. Kami benar-benar lahir pada waktu yang salah. Tang Wulin terus memakan dirinya sendiri sambil berkata, jangan khawatir tentang peringkat. Ini akan baik-baik saja selama kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Anda tidak harus begitu bertekad untuk menang. Gu Yue berkata, siapa yang peduli jika kita akan berumur 11? Siapa bilang anak berusia 11 tahun tidak bisa menjadi juara? Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya pada Anda? Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Menyelesaikan pidatonya, Gu Yue berdiri untuk menyimpan nampannya. Mulut Xie melengkung dengan jijik saat dia pergi. Dia berbicara seolah-olah kita benar-benar akan berpartisipasi dalam turnamen Aliansi Skycea. Bukankah kamu satu-satunya yang berpartisipasi, Wulin? Tang Wulin tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi, makanan hari ini terasa lebih mengenyangkan dari biasanya. Itu tadi seafood yang enak. Tang Wulin dibesarkan di pantai, namun dia belum pernah makan makanan laut yang begitu menakjubkan. Selain rasa yang menggugah selera, rasa hangat yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya saat makanan masuk ke perutnya. Setelah makan siang, mereka semua berkumpul untuk membahas kekuatan Wu Zhangkong dan taktik apa yang bisa mereka gunakan untuk menahannya. Adapun kemenangan atas Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Satu-satunya tujuan mereka adalah bertahan melawannya selama mungkin. Tang Wulin yakin dengan pelatihan tempur hari ini karena Blue Silver Grace-nya menjadi sangat kuat setelah mencapai level 1000 tahun. Selanjutnya, Goldlight akhirnya bisa berperan aktif dalam pertempuran. Jika bukan karena Goldlight, Tang Wulin akan terlalu fokus untuk menetralkan bola api dan es peledak Gu Yue untuk bertahan dari serangan lanjutannya. Menurutnya, kekuatan terbesar Gu Yue terletak pada kendalinya atas elemen ruang. Dia bisa berteleportasi ke seluruh medan perang dengannya dan menggunakan berbagai macam taktik pertempuran. Mereka akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana bahwa mereka hanya bisa memperpanjang kelangsungan hidup mereka dengan bekerja sama. Xiaoyan, kamu bilang kamu lebih kuat di malam hari, jadi bisakah kamu menunjukkan kami setelah makan malam? Tang Wulin ingin pemahaman menyeluruh tentang rekan satu tim barunya untuk mengembangkan kerja tim mereka lebih jauh. Su Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, oke. Sebenarnya, keluarganya secara khusus telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan kekuatannya yang tidak biasa. Namun, sekarang dia bertatap muka dengan para jenius terhebat di Issea City, dia merasa terlalu tidak berdaya sepanjang hari. Dia tahu bahwa tinggal di kelas 0 bergantung pada apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari teman sekelas barunya atau tidak. Untuk alasan ini, dia hanya perlu berpikir sejenak sebelum menyetujui.
Jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, bagaimana saya bisa cocok dengan para jenius ini? Tidak mungkin aku bisa mencocokkannya hanya dengan keterampilan observasi dan kontrol yang tepat. Malam tiba segera setelah mereka selesai makan malam. Keempat teman sekelas itu sedang berjalan menuju sebuah hutan kecil di pojok lapangan. Terlepas dari apakah itu Tanggulin, Xie, atau Gu Yue, mereka semua ingin tahu tentang perubahan apa yang akan dialami Su Xiaoyan di malam hari. Di seluruh benua Douluo, jiwa bela diri yang fantastis dari setiap deskripsi dapat ditemukan. Jika memungkinkan, maka kemungkinan itu ada. Misalnya, jiwa bela diri Gu Yue memungkinkannya untuk mengontrol 6 elemen. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya, jadi seberapa unik jiwa bela diri Su Xiaoyan. Di dalam hutan yang suram, Gu Yue mengangkat tangannya dan memanggil cahaya keemasan yang cemerlang, menerangi lingkungan mereka. Antisipasi membuncah di Xie. Itu wajar saja karena mereka diam-diam melakukan hal-hal misterius di hutan pada malam hari. Su Xiaoyan melangkah maju dan melihat ke arah bintang-bintang. Kanopi hutan kecil ini tidak sedekat yang ada di platform kenaikan roh, jadi cahaya bintang dengan mudah menembusnya. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di langit. Dia mengangguk sekali. Saya mulai. Dia mengangkat tangan ke arah langit sementara cincin jiwa kuning muncul dari bawah kakinya dan tongkat es tipis muncul di tangannya. Cahaya keemasan dari tangan Gu Yue menghantam tongkat es, memberinya aura suci dengan cahaya keemasan. Ekspresi Su Xiaoyan berubah menjadi serius. Dia mengangkat tongkatnya lebih tinggi saat cahaya keluar dari matanya. Bintang-bintang di langit yang bersinar dengan ketenangan selamanya, berikan aku kekuatan. Starwheel saya, dipanggil oleh panggilan lembutnya, ujung tongkatnya tiba-tiba mulai bersinar, dan seberkas cahaya keemasan turun dari langit. Bola cahaya langsung muncul di ujung tongkatnya. Itu berangsur-angsur berubah menjadi bintang berujung 6 cahaya keemasan. Ini adalah varian jiwa bela diri. Kemungkinan ini langsung muncul di benak Tanggulin. Lebih jauh, itu adalah mutasi yang bisa dikendalikan. Aura Su Xiaoyan mengubah saat Starwheel muncul, berubah dari lemah dan halus menjadi percaya diri dan berani. Dia tampak lebih halus dan murni di bawah cahaya bintang yang berkilauan. Bintik cahaya bintang bahkan sampai ke cincin jiwanya, dan bintang emas menghiasi dahinya. Dengan lambaian tongkatnya, Starwheel itu melesat dan menancap di kaki Xie. Pada saat itu, Xie merasakan tubuhnya mencekam saat hawa dingin meresap ke tubuhnya, mencuri mobilitasnya. Roda bintang menjadi terang, lalu meledak menjadi belenggu es di sekitar tubuhnya. Xie dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk melawan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tampaknya ada semacam segel misterius pada dirinya yang memperlambat peredarannya. Ini. Kulit Su Xiaoyan memucat dan dia melihat ke arah Tanggulin. Aku bisa memanfaatkan kekuatan Starwheel di malam hari, jadi jiwa bela diriku disebut tongkat es Starwheel. Ini berbeda dari staf es kakakku. Staf es Starwheel adalah varian jiwa bela diri khusus yang telah diturunkan melalui klan saya sejak zaman kuno. Sudah beberapa ratus tahun sejak seseorang terakhir kali membangunkannya. Kekuatan roda bintang akan tumbuh bersama saya, jadi jiwa roh apapun yang saya gabungkan akan memengaruhi roda bintang. Namun, saya hanya bisa menampilkan kekuatan penuhnya di malam hari. Saya hanyalah guru jiwa biasa dengan tongkat es di siang hari, tetapi di malam hari, saya diberkati oleh cahaya bintang. Roda bintang terpisah dari atribut es saya dan sebenarnya merupakan atribut astrologi yang memungkinkan saya menarik kekuatan dari bintang-bintang. Aspek terkuat dari atribut astrologi adalah seberapa absolutnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menggunakan Starwheel untuk menyegel satu orang selama minimal 1 detik, tapi itu juga tergantung pada kekuatan targetku. Benar-benar sangat mengerikan. Soul Land 3 Chapter 191. Chapter 191 meminta jodoh. Tanggulin dan Gu Yue saling pandang, dan mata mereka mencerminkan emosi saat ini, shock. Atribut astrologi. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, tetapi kekuatannya terbukti. Xie, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka, kekuatan jiwanya disegel selama 5 detik. 5 detik adalah waktu yang lama di mana mereka bisa mencapai banyak hal. Bahkan Tanggulin tidak yakin bahwa dia bisa melawan Starwheel Su Xiaoyan. Apa kamu masih bisa bertarung setelah menggunakan Starwheel dengan kekuatan penuh? Gu Yue bertanya. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit.
Enggak, saya tidak akan bisa bergerak setelah saya menggunakan Star Wheel. Jika tidak, segelnya akan terurai dan kekuatannya akan melemah. Kemampuan ini paling baik digunakan dalam koordinasi dengan tim. Namun, menurut catatan klan saya, atribut astrologi akan mendapatkan lebih banyak kemampuan saat kultivasi saya berkembang. Ini hampir seperti rangkaian kedua cincin jiwa, seolah-olah saya memiliki jiwa bela diri kembar. Sayangnya, pada siang hari saya sangat lemah dan hanya bisa menggunakan tongkat es saya. Seperti yang diharapkan, kekuatan yang lebih besar datang dengan batasan yang lebih besar. Su Xiaoyan tidak bisa bergerak ketika dia menggunakan Star Wheel-nya, dia juga tidak bisa meluncurkan serangan lainnya. Yang terburuk, itu hanya bisa digunakan pada malam hari. Pembatasan ini hanya berlebihan, tapi meski begitu, potensi kemampuan ini dalam pengaturan tim sangat luar biasa. Mereka dapat membalikkan keadaan di saat-saat penting yang dibeli oleh Star Wheel, memungkinkan mereka meraih kemenangan. Mereka bisa melakukan banyak hal dalam 1 detik. Aku bersumpah demi bibi buyutku. Itu luar biasa, Xie berkata dengan pahit. Senyuman manis menghiasi bibir Su Xiaoyan. Staf Star Wheel Ice-nya menyala sesaat, dan cahaya keemasan dan belenggu es pada Xie dengan cepat menghilang. Sebenarnya, dia tidak bisa menahan segel itu lebih lama lagi. Jika lawannya terlalu kuat, akan sangat mahal untuk mempertahankan segel absolut itu. Jika lawannya berjuang melawan belenggu itu, mereka mungkin bisa dengan mudah melepaskan diri setelah 1 atau 2 detik. Tang Wulin mengacungkan jempol besar pada Su Xiaoyan. Keterampilan jiwa pertamanya, Star Wheel Success, merupakan tambahan yang bagus untuk tim. Itu adalah jiwa bela diri mistik yang ditemukan di benua Douluo yang mistis. Benar saja, tidak ada yang mustahil di negeri ini. Sayang sekali kita tidak punya cara untuk mengubah siang menjadi malam, kalau tidak kita mungkin bisa memberi gurumu kejutan yang menyenangkan, kata Xie dengan tubuh gemetar. Tubuhnya masih terasa agak kaku. Belenggu itu adalah perpaduan antara atribut astrologi dan es. Tidak mungkin nyaman untuk ditahan oleh mereka. Tang Wulin tersenyum. Tidak masalah. Kami dapat menemukan guru Wu dan Spar sekarang. Tidak mungkin dia menolak. Dia bertukar pandangan dengan Xie, dan kilatan jahat segera muncul di kedalaman mata mereka. Xie tidak tahan menjadi satu-satunya yang menerima kemampuan jahat seperti itu. 1 detik penyegelan mutlak, hehe, mungkin kita bisa mengejutkan Guru Wu. Pada saat berikutnya, keempatnya duduk bersila dalam pemahaman yang diam-diam dan mulai bermeditasi. Kalian semua ingin menantangku sekarang. Wu Zhangkong menatap keempat muridnya, terperangah. Iya. Tolong beri kami petunjuk, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, Wu Zhangkong mengangguk. Saat itu sudah larut malam dan lampu asrama sudah padam. Alih-alih arena pertempuran yang ditentukan, dia membawa mereka ke medan pelatihan. Terlepas dari apakah anak-anak ini sedang mencari masalah atau memiliki kejutan untuknya, dia akan dengan senang hati menghibur mereka. Kegelapan yang sunyi tergantung di atas lapangan. Wu Zhangkong berjalan ke tengah lapangan dan dengan lembut melepas jubah putihnya. Datang. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kamu sangat kuat. Bukankah kamu harus menekan kekuatanmu saat melawan kami? Yang terkuat dari kita hanya memiliki 2 cincin, jadi mengapa kamu tidak membatasi dirimu dan hanya menggunakan 2 cincin itu juga? Wu Zhangkong menyipitkan matanya. Dia sudah dewasa, dan jika dia bahkan tidak bisa menebak skema seperti apa yang dibuat oleh anak-anak ini, dia tidak akan cocok untuk menyebut dirinya seorang guru. Dari cara anak-anak ini berbicara, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah menantangnya dengan memikirkan kemenangan. Dia sangat mengenal kekuatan mereka bertiga. Su Xiaoyan, bagaimanapun, masih menjadi misteri. Baiklah, jawab Wu Zhangkong dingin. Tang Wulin dan rekan satu timnya bertukar pandang, segera melompat ke belakang, dan membentuk formasi. Seperti biasa, Tang Wulin ada di depan dengan Xie di sampingnya. Gu Yue tepat di belakangnya, dan Su Xiaoyan memposisikan dirinya di belakang Gu Yue. Mereka berempat sekarang pindah menjadi 1. Cincin jiwa naik dari bawah kaki mereka, bahkan lebih gemilang di kegelapan malam. Cincin jiwa ungu Tang Wulin bersinar paling terang dari semuanya, seolah-olah itu adalah bangsawan di antara rakyat jelata. Untaian demi untai Blue Silver Grace muncul di sekitarnya, melindungi rekan-rekan di belakangnya sementara sisik emas muncul di lengan kanannya dalam semburan cahaya. Tang Wulin melepaskan geraman rendah dan dengan ganas menyerang Wu Zhangkong, segera menggunakan skill jiwa pertamanya, Bin. Ratusan helai Blue Silver Grace bersiul di udara,
menunjukkan kekuatan mengerikan dari skill jiwa 1000 tahun. Badai menderu muncul saat Tang Wulin melancarkan serangannya. Satu untai Blue Silver Grace dengan diam-diam meluncurkan Xie ke udara. Saat dia tiba di atas kepala Wu Zhangkong, dia memiringkan tubuhnya dan mendekati gurunya. Dia tidak menahan sama sekali dan segera memulai dengan Twin Dragon Storm. Tapi itu bukan hanya serangan dua arah. Pisau angin, bola api, dan es terbang melalui celah kecil di penghalang rumput Blue Silver. Mereka berkumpul di Wu Zhangkong, Xie hanyalah pembuka. Mereka tahu bahwa satu hal yang pasti, semakin lama mereka menunggu, semakin kecil peluang mereka untuk sukses. Jika mereka ingin sukses, mereka harus segera melancarkan serangan habis-habisan. Wu Zhangkong berdiri terpaku di tempatnya, hanya mengangkat Skyfrost Sword dan dengan lembut mencubit ujungnya dengan jari lainnya. Dalam menghadapi serangan anak-anak, dia tetap seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bahkan sekilas emosi tidak muncul di wajahnya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mempengaruhinya. Saat serangan gencar mencapai Wu Zhangkong, dia tiba-tiba menyerang dengan pedang langitnya. Lingkaran cahaya biru yang tampaknya memiliki semacam gaya gravitasi tak terbatas yang terbentuk di sekelilingnya. Halo menarik serangan unsur Gu Yue di dalamnya, merobek kendali mereka dari tangannya. Itu sederhana dan efektif, dua hal yang sangat dikuasai Wu Zhangkong. Twin Dragon Storm dengan mudah mengebor elemen-elemennya, tetapi gerakan Wu Zhangkong telah melakukan tugasnya, kekuatan Twin Dragon Storm telah sangat berkurang. Mata Wu Zhangkong bersinar dengan rona ungu, dan Tang Wulin bertahan dengan mata iblis ungu miliknya sendiri. Itu sia-sia, bagaimanapun, karena gelombang vertigo menghantamnya, dan Bin perlahan terurai. Seberapa tidak tahu malu Guru Wu. Dia sebenarnya menggunakan mata setan ungu. Dia mungkin tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tapi itu masih sangat tidak tahu malu. Pikiran ini memudar secepat yang muncul, dan Tang Wulin menyerbu lagi dengan kekuatan baru dan rombongan dari Blue Silver Grace. Wu Zhangkong mengayunkan pedang Skyfrost miliknya. Aura bermartabat sebelumnya telah diganti dengan kecepatan yang membutakan. Ratusan gelombang pedang ditembakkan, secara akurat mendinginkan dan memotong massa rumput Blue Silver yang merayap. Itu hanya satu tebasan, namun ratusan gelombang pedang muncul. Masing-masing bentrok dengan untaian Blue Silver Grace dan menahannya. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin telah dipisahkan dari rekan satu timnya. Namun, dia masih terus bergegas menuju Wu Zhangkong. Badai naga kembar akhirnya turun dari langit, tetapi Wu Zhangkong menghilang dengan kabur. Gambar setelahnya muncul di sekitar lapangan saat dia menghindar dengan Ghost Shadow Perplexing Track. Pada awalnya, Xie bisa mengikuti gerakan Wu Zhangkong dan menyesuaikan serangannya, tetapi segera gerakan gurunya terbukti terlalu cepat untuk dia ikuti. Pada saat dia menyentuh tanah dengan Twin Dragon Storm miliknya, bidikannya telah terlempar. Serangannya hanya bertemu udara. Gelombang es terbang keluar dan Xie secara refleks mencoba bertahan melawannya dengan belati naga cahaya. Kekuatannya sudah habis, bagaimanapun, dan dia segera dikirim terbang. Soul Land 3 Chapter 192. Chapter 192 Kemenangan. Saat itu, Tang Wulin tiba di hadapan Wu Zhangkong sehingga keduanya saling berhadapan. Memilih untuk tidak mundur, Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dengan cakar naga emasnya yang bercahaya. Bahkan jika Wu Zhangkong telah menekan kultivasinya ke level mereka, dia tidak memiliki satu celah atau kelemahan. Namun, dalam pertempuran tunggal ini, dia membuat pilihan yang menakjubkan. Kabut es memancar darinya saat gelombang pedang meledak dan dengan cepat menjalin bersama untuk membentuk jaring, membentuk penghalang pelindung. Dan pada saat itu, sebuah bintang emas berujung 6 muncul di bawah kaki Wu Zhangkong sementara belenggu es melesat keluar dan menempel di tubuhnya. Pekikan logam bergema. Cakar naga emas Tang Wulin telah merebut jaring gelombang pedang dan menghancurkannya. Dengan peningkatan dalam kultivasinya dan bantuan metode misterius surga, Tang Wulin dapat mempertahankan cakar naga emasnya selama 20 detik penuh. Namun hasilnya jauh dari harapannya. Meskipun Star Wheel Sackless telah diaktifkan pada saat yang tepat, pertahanan kokoh Wu Zhangkong melebihi perhitungan mereka. Itu telah menangkis belenggu dalam sepersekian detik, dan sementara Tang Wulin mampu menghancurkan jaring, dia juga menerima serangan balik. Kekuatan gelombang pedang mengirimkan getaran ke tulang punggungnya dan memaksanya untuk mundur. Satu langkah mundur ini telah mematahkan sikap ofensifnya. Mata Wu Zhangkong berbinar dan belenggu es di tubuhnya pecah sebelum jatuh ke tanah.
Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menekan kultivasinya menjadi 2 cincin, kedua cincinnya dan keduanya sama berbeda dengan langit dan bumi karena penerapan kekuatan jiwa terkompresi. Starwheel Suckless hanya bisa bertahan 2 detik sebelum kekuatannya yang luar biasa. Frostscars telah menangkis Tang Wulin selama 2 detik dan sekarang setelah dia dibebaskan, Wu Zhangkong mengarahkan pedangnya ke arahnya. Tetapi pada saat itu, Wu Zhangkong melihat Tang Wulin tersenyum. Dia langsung mendapat firasat buruk dan melepaskan jaring Frostscar lainnya tanpa ragu-ragu. Namun, dia terlambat. Sebuah telapak tangan dengan lembut mendarat di punggungnya dan badai api dan es yang meledak membombardirnya. Lapisan es pelindung langsung melapisi tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk mencegahnya terhuyung-huyung ke depan dari ledakan. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, mengirim keempat anak itu terbang. Ekspresi sedingin esnya pecah, menunjukkan wajah yang tidak sedap dipandang. Woho, Su Xiaoyan adalah orang pertama yang merayakan. Benar sekali, mereka menang. Pada menit terakhir, Wu Zhangkong dengan jelas mengungkapkan kekuatan yang melampaui 2 cincin untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menarik pedang Skyfrost miliknya. Mempertimbangkan statusnya, tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahannya, jadi sebaliknya, dia bertanya dengan acuh tak acuh, rencana siapa ini? Tang Wulin mencibir, "Guru, ini milikku." Wu Zhangkong mengangguk, "Baik sekali, kami akan melanjutkan lagi besok. Dan kali ini, saya akan menggunakan 3 deringan. Tentu saja, ini juga berarti saya akan menggunakan 3 keterampilan jiwa saya yang sesuai." Dia berbalik dan pergi setelah menjatuhkan bom ini, jubah putihnya berkibar tertiup angin dan auranya glasial seperti biasa. Keempat anak yang bersemangat itu membeku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. 3 deringan. 3 cincin sangat berbeda dari 2 cincin. Ini sama dengan membandingkan 100 perbaikan dengan 1000 perbaikan. Mereka mengira bahwa kemenangan mereka akan menghindarkan mereka dari pelatihan besok atau menyebabkan Wu Zhangkong mengubah program pelatihan mereka. Apa yang tidak mereka prediksi adalah bahwa mimpi mereka tidak hanya akan hancur, mereka malah memunculkan mimpi buruk. "Bos, ini bukan bagian dari rencananya." Xie Xie hampir menangis. Dalam strategi mereka, Xie Xie adalah umpan meriam yang digunakan untuk mengalihkan perhatian Wu Zhangkong. Faktanya, mereka bahkan telah memberitahunya secara langsung bahwa dia akan menjadi umpan meriam. Wu Zhangkong pasti tidak akan percaya bahwa Xie Xie adalah kekuatan penyerang utama mereka. Namun, badai naga kembar memiliki kekuatan yang menakutkan melawan orang-orang dari pangkat yang sama, memaksa Wu Zhangkong untuk mengalihkan sebagian dari perhatiannya untuk berurusan dengannya. Tang Wulin telah mempertimbangkan banyak hal ketika dia menyusun rencana pertempuran mereka. Dia tahu bahwa Wu Zhangkong akan skeptis jika mereka tiba-tiba menantangnya di malam hari. Dengan pemahaman Wu Zhangkong yang menyeluruh tentang kekuatan ketiga, kecurigaannya secara alami akan jatuh ke tangan Su Xiaoyan. Kecerdikan rencana Tang Wulin terletak pada Wu Zhangkong yang menyesatkan. Dengan karakter Wu Zhangkong, dia secara alami akan berasumsi bahwa seluruh tim diatur sehingga cakar naga emas Tang Wulin akan melakukan serangan terakhir. Sebenarnya, mereka benar-benar telah mengatur formasi mereka seperti itu. Dari serangan pertama Tang Wulin hingga keturunan Xie Xie dari langit dan serangan terkoordinasi Gu Yue, semuanya telah dibangun hingga satu cakar itu. Tapi rencana mereka terungkap terlalu cepat. Cakar Tang Wulin ditemukan, dan rumput Blue Silver miliknya berhasil dipukul mundur oleh Frostscars. Meski begitu, rumput telah melakukan tugasnya. Yang harus dilakukan hanyalah menyembunyikan tindakan Su Xiaoyan dan Gu Yue di belakang. Gu Yue telah mulai mempersiapkan rentetan ledakan api dan esnya saat dia melepaskan gelombang pertama serangan elemental. Persiapannya hanya bisa selesai tanpa gangguan berkat efek masking dari Bin yang berumur 1000 tahun. Di saat-saat terakhir pertempuran, Wu Zhangkong telah rileks setelah membebaskan dirinya dari pengekangan Starwheel meskipun Tang Wulin telah menembus pertahanannya. Semuanya berjalan sesuai dengan ramalannya tentang rencana anak-anak dan tentu saja, mereka telah menemukan cara untuk mengganggunya. Dia berasumsi bahwa mereka telah menghabiskan semua uang mereka. Dan begitu dia mengendurkan kewaspadaannya, cakar naga Tang Wulin akan meledak. Itu akan menjadi serangan yang menentukan. Saat Wu Zhangkong memikirkan itu, ledakan api dan es meledakkannya di punggung. Tidak hanya dia menekan kekuatan jiwanya sampai ke pangkat mereka, dia juga menahan kekuatan spiritualnya, mengurangi kesadarannya secara substansial. Inilah alasan mengapa dia tidak memperhatikan rencana sebenarnya yang dibuat oleh anak-anak ini.
Jika dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya pada saat-saat terakhir itu, tidak diragukan lagi dia akan menderita beberapa cedera. Rencana anak-anak itu sempurna. Tidak hanya mereka mengoordinasikan kemampuan mereka secara mengesankan, mereka bahkan telah mengeksploitasi kelemahan karakter fundamental dari lawan mereka. Setelah menyadari betapa detail rencana mereka, Wu Zhangkong perlu tahu siapa yang merancangnya. Fakta bahwa rencana yang begitu cemerlang telah dibuat oleh seorang anak berusia 10 tahun berarti anak tersebut memiliki potensi yang tak terlukiskan. Tak terlihat oleh anak-anak, senyuman tersungging di bibirnya saat dia pergi. Sebagai seorang guru, bagaimana dia bisa tidak puas dengan siswa yang luar biasa? Starwheel Sakles Su Xiaoyan juga meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Itu benar-benar menyegel kekuatan jiwanya dalam sekejap, kemampuan yang benar-benar menakutkan. Sepertinya mereka akan memberi akademi dan saya kejutan yang menyenangkan di turnamen aliansi Skycea. Anak-anak dengan cemberut kembali ke asrama mereka dan ke tempat tidur mereka, ketakutan keesokan harinya. Starwheel Sakles tidak mungkin memiliki banyak efek pada Wu Zhangkong yang memiliki 3 cincin. Apa yang harus mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bermain dekat telinga. Kehidupan intens mereka dalam belajar dan berkultivasi dilanjutkan sekali lagi. Su Xiaoyan dengan cepat menemukan tempatnya di tim. Tidak hanya dia pintar dan bekerja dengan baik dengan tim, dia juga cerdas dan menggemaskan, kebalikan dari Gu Yue. Karena kekuatannya yang menyedihkan di siang hari, dia selalu bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apa yang membuat Tang Wulin tidak berdaya, bagaimanapun, adalah betapa berbakatnya dia. Kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat 18 hanya dalam 1 bulan, sementara dia masih berjuang untuk mencapai peringkat 17. Bahkan dengan metode surga misterius, kecepatan kultivasinya sangat lambat. Besok kita akan pergi ke Skycea City, Wu Zhangkong mengumumkan. Tang Wulin, tetap tinggal setelah kelas. Kami akan pergi ke Skycea City, kota terbesar di pantai timur. Keempat siswa itu saling memandang dengan bingung. Xie adalah orang pertama yang menyerah pada rasa ingin tahunya. Apakah kita pergi ke sana untuk menonton turnamen aliansi Skycea, Guru Wu? Wu Zhangkong menatapnya. Anda berpartisipasi, bukan menonton. Berpartisipasi. Xie terbelalak mendengar kata-kata Wu Zhangkong. Kami berpartisipasi dalam turnamen aliansi Skycea. Wu Zhangkong mengusir mereka, memaksa Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan pergi dengan linglung. Tang Wulin berdiri, menunggu Wu Zhangkong berbicara. Akademi memberitahu saya bahwa Asosiasi Pandai Besi ingin Anda berpartisipasi dalam kompetisi pandai besi di turnamen aliansi Skycea. Benarkah? MN. Tang Wulin mengangguk. Wu Zhangkong berkata, saya melakukan beberapa penelitian. Seharusnya tidak bertentangan dengan pertandingan kelas kami, jadi itu akan baik-baik saja. Oh, Tang Wulin mengakui. Guru Wu, kompetisi apa yang kita ikuti? Wu Zhangkong berkata, pertandingan beregu 3 orang di divisi remaja. Turnamen aliansi Skycea sangat besar dan akan memiliki banyak acara. Tentunya, akan ada acara untuk para master jiwa, tetapi mereka dibagi menjadi kompetisi individu dan tim. Kompetisi tim adalah kelompok 3, 5, atau 7. Anda harus memperhatikan pertandingan 7 orang. Anda, Xie, dan Gu Yue akan membentuk grup dan berpartisipasi dalam kompetisi tim 3 orang dengan Su Xiaoyan sebagai penggantinya. Sebagai kapten tim, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi tim, serta kompetisi pandai besi. Tujuan Anda adalah menjadi juara.